Intinya Nabi sendiri tidak pernah melakukan pemukulan, Nabi sendiri tidak mengkritik bahkan melarang pemukulan itu, dan kemudian paling minimal Nabi mengatakan itu bukan laki-laki terbaik, kalau laki-laki terbaik ikutilah saya. Ar-rijalu. Ya, saya sederhana saja nih ya. Ini ambil yang gampang-gampang aja. Dari kata-katanya sendiri deh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Kalau saya memahami ini, frasa ini adalah pernyataan Allah untuk menunjukkan fakta sosiologis. Ya. Dan idealnya memang laki-laki ar-rijal itu mampu menjadi qawwam bagi perempuan. Itu idealnya seperti itu. Tapi faktanya kan tidak semua laki-laki seperti itu. Nah, Pak Basuki Sudirman. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ada baknya bak sababiyah. Tidak semua laki-laki loh. Tapi bima faddalallahu karena ada kelebihan itu pun ba'dhum. Ala ba'din humnya itu menunjuk ke siapa? Ba'dur rijal ala ba'dir rijal atau ba'dur rijal ba'din nisa. Atau ba'dun nisa ala ba'din nisa, itu kan tafsir yang semuanya terbuka. Tapi anggaplah yang paling gampang itu ba'dur rijal ala ba'din nisa. Itu pun berarti tidak semua laki-laki. Artinya kepemimpinan laki-laki, apalagi ini dalam rumah tangga kan. Nah, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga itu juga tidak dengan serta-merta. Nah kalau mohon maaf, suaminya pelaku KDRT, suaminya pengangguran, suaminya penjudi, suaminya kawin lagi paket lengkap, istrinya solihah, bisa didik anak, dia yang ngurusin. Nah terus kemudian masa iya sih yang kayak begini kepala rumah tangga adalah laki-laki hanya karena dia punya dia punya penis. Kan juga menjadi nggak Qur'ani. Karena Quran sendiri ba'dhum ala ba'din karena bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din yang dia memang nggak punya keunggulan wa bima anfaqu min amwalihim, infaknya juga enggak, nafkahnya juga enggak. Jadi Quran sendiri sebetulnya membuka peluang kepemimpinan perempuan dalam keluarga dari tafsir sederhana banget terhadap ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din, itu dikaitkan dengan bak sababiyah. Kemudian wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun. Perempuan yang solihah. Nah ini kalau yang frasa yang kedua ini saya mengajak kita untuk memahami ini, ayat ini dikaitkan dengan konteks Arab jahiliyah pada saat itu yang perempuan itu adalah benar-benar milik suami. Perempuan adalah tergantung bagaimana diperlakukan oleh suami. Dan ada asbabun nuzulnya kan waktu itu saya yakin kita pernah belajar. Jadi karena ada ayat, kemudian laki-laki mukul istrinya. Dan kemudian 70 perempuan demo kepada Nabi. Itu kita kalau kita baca tafsir kan ada. Perempuan itu demo kepada Nabi. Dan ini laki-laki pada mukul untuk membuat kami itu tidak katanya atas nama qawamun, kiwamah. Terus kata Nabi langsung melarang. Tidak boleh perempuan itu dipukul. Nah, karena Nabi memang tidak pernah memukul perempuan. Terus kemudian habis itu laki-laki yang pada demo. Ya Rasulullah, ini karena kita tidak boleh memukul, maka perempuan itu barang melunjak kepada kami. Nabi dikepung dua kepentingan suami istri sebagai implementasi dari tafsir masing-masing gitu ya. Tafsir masing-masing. Jadi rebutan tafsir itu sudah terjadi sejak pada masa Nabi terkait dengan ayat badribuhunna itu. Para istri menolak. Terus kemudian suami, kata Nabi nggak boleh tuh mukul. Jadi seperti kayak dibatalkan gitu loh. Kayak wadribuhunna itu dinasah dengan hadis 70 orang perempuan mengadu kepada Nabi dan ini hadisnya sahih dan kemudian Nabi melarang itu. Tapi kemudian didemo lagi oleh para suami dan kemudian Nabi mengatakan laisa, kalau kamu tuh tetap aja kata Nabi mukul tetap nggak baik, laisa ulaika bi khiyarikum. Nah itu kan asbabul wurud hadis itu. Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian itu kalau kalian jadi suami berbuat baik pada istrimu. Wa ana khairukum li ahli. Nah, khiyarikum li ahlihi.
atau kamakol, banyak riwayat versi riwayatnya ya. Tapi ini hadis menjadi asbabul nuzulnya, asbabul wurud hadis ini ada kaitannya dengan ayat 34 surah An-Nisa ini. Intinya Nabi sendiri tidak pernah melakukan pemukulan, Nabi sendiri tidak mengkritik bahkan melarang pemukulan itu, dan kemudian paling minimal Nabi mengatakan itu bukan laki-laki terbaik, kalau laki-laki terbaik ikutilah saya. Nah, sehingga saya melihat ayat ini adalah ayat antara sebetulnya. Ayat antara yang tujuan utamanya kalau litaskunu ilaiha dikaitkan dengan litaskunu ilaiha, dikaitkan dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pasti yakin tidak ada satupun istri di dunia ini yang menganggap bahwa dipukul itu ma'ruf. Andai kata kita jadi bapak, kita punya anak perempuan, kita juga nggak bakal sebagai bapak mengatakan bahwa anak kita dipukul oleh mantu kita, itu sesuatu yang ma'ruf. Maka ini kemudian dikaitkan juga dengan konsep ma'ruf dalam Al-Quran, yang ayatnya tesis saya tentang ma'ruf dan menjadi salah satu metodologi KUPIM, ayatnya 32 ayat, di mana 18-nya bicara tentang keluarga. Jadi ayat ma'ruf dalam Al-Quran itu sangat terkait dengan keluarga. Artinya apa? Urusan pemukulan, urusan apa? Kembalikan pada nurani, pada kebaikan, pada asbabun nuzul, pada asbabun urut, dan ini sebagai ayat-ayat antara. Saya tidak mengatakan, jadi bisa jadi ini kalau kita bicara, ini ayat, ini memang mungkin perlu ada yang nulis disertasi ya. Ayat ini adalah ada rosmian, tapi mansukhon maknan. Mungkin bisa kali ya kita definisikan begitu. Karena tadi Nabi sendiri mengatakan, jangan. Dan kemudian kita kaitkan juga dengan ayat yang lain, dengan pemahaman tafsir maudhu'i. Kan ada ya dalam Al-Quran, kan ayatnya ada tapi mansuh secara isi. Itu kan ada kalau kita belajar usul fikih. Saya pikir ini perlu dikaji. Kalau ada yang mau nulis doktor itu. Oke, di Kupi Corner begitu. Nah, jadi kalau mansuh itu jangan itu yang dijadikan pedoman. Wadribuhunanya, tetapi penjelasan-penjelasan dan dialektika penafsiran yang ada di situ. Ditafsirkan juga dengan ayat nusyus yang tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Di sini nusyus perempuan, tapi sementara di ayat wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, laki-laki pun juga bisa nusyus yang tidak menjalankan kewajiban. Gimana sih penyelesaian nusyus itu? Yang terbaik itu ya memang dengan selesaikanlah dengan cara yang ma'ruf, karena ujung-ujungnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan kalau cerai pun walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Cerai pun fatasrihum bi ihsan. Ya toliquhunna bi ma'ruf. Jadi kembali, dan kita yakini bahwa wadribuhunna, memukul itu bukan cara yang sesuai dengan kemakrupan yang lain. Jadi kalau saya memahami ini ayat antara, itu pun dijadikan sasaran dijadikan opsi yang paling akhir. Nah, ada juga yang memaknai wadribuna itu doroba Allahu masalan, itu kan doroba bermakna memberi contoh. Ya, mungkin itu agak-agak takwil lah ya. Mungkin masih lebih dekat mansuh hukman kali ya. Mansuh hukman. Apalagi ketika kita sudah di Indonesia, sudah ada undang-undang PKDRT, ada undang-undang TPKS, nah itu kalau ke seksual, PKDRT kan bisa fisik juga, artinya ayat yang tafsirannya macam-macam dan sebetulnya secara teoritis itu bisa dimansuh secara hukman, walaupun rosmannya tidak, itu bahkan justru telah dimansuh oleh hukum negara kita. Dan kalau kita bicara tentang kaidah usul fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, sudahlah, nggak usah bicara tentang gimana sih cara memukul perempuan yang ma'ruf. Nah, karena itu nggak bakalan terjadi. Apalagi mukulnya sambil marah. Nah, karena itu prakteknya pun juga susah kan ya. Prakteknya pun susah. Jadi ini tafsir secara realistis. Maka para ulama itu, kita memahami para ulama itu saking menghormat tidak mau keluar teks, tidak mau masuk sampai takwil terlalu jauh, menafsirkan itu kan pukulan dengan hadis dorban ghairu mubarrihin. Kemudian kalau ada juga di kitab itu pemukulan yang tidak menyakiti, tidak merusak, tidak menimbulkan luka, dan ada yang mengumpamakan kalaupun memukul itu kira-kira pemukulan dengan sapu tangan. Nah, itu mah pukulan mesra atuh. Bukan pemukulan orang lagi nusyus.
Kalau orang lagi ngambek, lagi marah-marahan, kalau mukul itu pasti kalaupun terjadi pemukulan, pemukulannya pasti bukan pemukulan syar'i sesuai dengan tafsir-tafsirnya para ulama mufassirin. Daripada rumit, sudah ada undang-undangnya, sudahlah nasakh hukman saja. Begitu. Karena itu lebih dekat pada tujuan kemaslahatan, lebih dekat kepada tujuan perkawinan litaskunu ilaiha. Nah, lebih dekat kepada kemaslahatan. Setuju mboten kalau bikin itu gitu? Ya. Jadi kita tidak mengilgokkan ayat, tetapi memahami secara kontekstual dan kemudian kita mengambil hukum yang maslahat berdasarkan kaidah usul fikih yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Urusan setuju nggak setuju urusan lain. Tapi saya pendapat begini, boleh dong. Gitu aja, gitu aja. Tapi itu yakin itu lebih dekat kepada kemaslahatan. Kalau sudah kadung dipukul dan kemudian ada anggota tubuhnya yang rusak, kita nggak pernah bisa menggantikannya. Nah itu, itu. Dan sakit hatinya jauh lebih ini. Nah, hanya bisa, maka banyak yang mengatakan gini, kalaupun bisa itu pukulan dengan sapu tangan. Yang terjadi kalau orang marah pukulannya dengan sapu dan tangan. Nah, nggak mungkin memukul dengan sapu tangan. Tepuk sampai sapunya patah. Nah, sudah pasti terjadi tidak syar'i karena itu berdasarkan kaidah satu dzari'ah. Nah, usul fikih lagi yang main. Berdasarkan kaidah satu dzari'ah tidak usah. Dan kita setuju dengan undang-undang itu kita pahami sebagai kaidah kita bernegara, tafsir resmi atas wadribuhunna, pelarangan wadribuhunna lisadil dari. Ngoten kinten-kinten.